Maria merupakan anak dari Raden Wiratmaja. Walaupun keduanya bersaudara, namun mereka memiliki sifat yang berbeda. Di mana Tuti, sebagai anak sulung, memiliki sifat yang tidak mudah mengagumi sesuatu. Teguh pada pendiriannya, pendiam, dan aktif dalam berbagai organisasi. Sedangkan Maria cenderung periang, lincah, dan mengagumi. Di hari Minggu ini, mereka akan mengunjungi suatu tempat yang berlokasi di dekat sebuah taman. Udah pulang aja. Udah. Yusuf pun menghampiri Maria. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Sepertinya kakimu terkilir deh. Iya nih, sakit sekali. Sepertinya dia agak sakit ya. Sepertinya sudah agak mendingan. Sini aku kan. Nggak usah, aku aja. Terima kasih atas bantuanmu. Maaf telah merepotkanmu. Nggak apa-apa, sama-sama. Oh iya, nama kalian siapa? Namaku Maria. Ini kakakku, Tuti. Namaku Yusuf. Sepertinya aku pernah bertemu denganmu, Tuti. Sepertinya iya, waktu rapat umum pemuda nggak sih Desember lalu? Oh iya, aku salah satu anggotanya. Oh, oke. Kalau gitu kita pulang dulu ya. Makasih ya Yusuf. Ya Yusuf. Sejak bertemu dengan Tuti dan Maria, pikiran Yusuf pun hanya melayang kepada mereka. Terutama yang menarik hatinya adalah Maria. Yusuf telah menaruh hati kepada Maria sejak pertama kali mereka bertemu. Selamat pagi Yusuf. Selamat pagi. Nggak nyangka aku ketemu kamu lagi di sini. Aku biasanya memang melewati jalan ini untuk pergi kampus. Kamu sibuk nggak? Sebenarnya aku sedang mempersiapkan ujian akhir. Ketika lulus nanti apa yang kamu lakukan? Sebenarnya aku ingin menjadi seorang guru. Guru? Mulia sekali. Kalau aku, ketika liburan nanti aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Aku ingin ke Bandung menemui diri saya. Sudah dulu ya, aku mau masuk dulu. Sampai nanti. Hubungan mereka pun semakin dekat. Yusuf sudah berani berkunjung ke rumah Maria. Di rumah Maria, Yusuf disambut dengan lembut oleh keluarganya. Raden Wiratmaja selaku ayah dari Maria dan Tuti menyukai sifat Yusuf yang santun. Hari ini, Raden Wiratmaja, Tuti, dan Maria sedang bersantai di ruang tamu. Tiba-tiba Yusuf pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf. Siapa namamu? Nama saya Yusuf, Kak. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan anakku Maria? Iya Pak, tadi saja aku bersombong-sombong. Tolong jaga anak saya ya, Maria. Kalau gitu aku pulang dulu ya Pak. Udah sore. Tiba-tiba, datanglah bibi dari Tuti dan Maria yang berasal dari Jatinegara, bernama Nyonya Parta Diharja. Senang sekali kalian mengobrol. Apakah boleh bibi gabung? Boleh, Bi, tentu saja. Terima kasih. Saya heran dengan si Soleh ini. Katanya pekerjaan kantor sangat melelahkan, sehingga dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Saya tahu sifat Soleh. Dia itu kurang suka sama pekerjaannya yang isi daftar, yang surat. Sampai-sampai dia itu ngantuk. Soleh meninggalkan pekerjaannya. Saya heran dengan mata orang ini. Anak-anak zaman sekarang memang begitu ya. Contohnya si Soleh. Bukan begitu Pak. Dia itu, menurutnya ya, kebahagiaannya sendiri itu menuruti kata hatinya. Oh engkau Tuti, saya sudah tahu engkau bersekongkol dengan si Soleh. Jangan marah ya. Bahagia yang kau maksud itu adalah omong kosong. Soleh memilih untuk menjadi seorang petani di sini raya. Orang yang tidak menurut apa kata orang tua nanti akan terjerumus pada akhirnya. Ya sudah, saya belum memasak, jadi saya pamit pulang dulu ya. Iya Bi, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seiring berjalannya waktu, timbullah benih-benih cinta antara Maria dan Yusuf. Kemudian, Yusuf memutuskan untuk berlibur sebentar di kampung halamannya. Selama berlibur, Maria dan Yusuf sering berkomunikasi melalui telepon. Apa aku telepon aja ya?
apa-apa. Gak apa-apa sih. Gimana keadaan kamu? Tiba-tiba aku kangen kamu. Kabarku baik. Aku juga kangen banget sama kamu. Gimana kalau nanti aku pulang ke Jakarta kita jalan-jalan? Boleh, nanti aku juga akan tinggal di Bandung untuk sementara waktu ini. Oke, jangan lupa kabarin aku ya. Oke. Oh iya, sudah dulu ya. Aku ada kerjaan. Bye. Oke Maria. Kerinduan Yusuf kepada Maria serta tugas dari kampus membuat Yusuf kembali ke Jakarta dan mengunjungi Maria. Kedatangan Yusuf disambut hangat oleh Maria yang juga telah kembali dari Bandung. Su dan Maria pun pergi ke taman. Sesampainya di taman, mereka berbincang-bincang sambil menikmati keindahan taman tersebut. Mana liburannya Maria? Liburanku menyenangkan. Bagaimana dengan keadaan orang tuamu? Alhamdulillah mereka baik-baik aja. Baiklah, kalau mereka baik-baik saja. Kamu mau jalan-jalan nggak? Boleh. Sebenarnya ada yang ingin aku katakan Maria. Katakanlah. Sebenarnya aku suka sama kamu. Benar saja Yusuf. Iya aku serius. Aku suka sama kamu. Sebenarnya aku juga suka sama kamu Yusuf. Suatu hari nanti kita akan menikah di tempatmu. Ya, aku menginginkan itu juga. Janji? Janji. Assalamualaikum. Kamu pulang kak? Waalaikumsalam. Aku udah bilang kan, kenapa masih pulang telat? Maaf kak. Begini, kamu jangan terlalu diperbudak sama cintanya Yusuf. Emangnya kenapa denganku dan Yusuf? Aku khawatir denganmu. Bohong. Bilang saja kau ini padaku. Beraninya kau. Aduh, tutup mulutmu itu. Maria pun jatuh sakit karena Maria yang terlalu memikirkan masalah mengenai Tuti yang tidak menyukai hubungannya dengan Yusuf. Setelah 10 hari mengidap penyakit malaria, wajahnya justru semakin pucat. Maria pun dibawa ke rumah sakit ditemani sang ayah, Tuti, dan Yusuf. Bagaimana dengan kondisimu Maria? Apakah sudah membaik? Belum ayah, aku belum merasakan perubahan apapun. Kau pasti bisa sembuh Maria. Kamu jangan mikirin apapun. Kamu banyak istirahat aja. Darah, yang ada apa dengan Maria? Tenang Tuti, tenang. Yusuf, tolong panggilkan dokter. Iya. Dokter. Ada apa? Maria batuk berdarah, dokter. Baiklah, saya periksa dahulu. Tolong yang lain nunggu di luar. Baik, dok. Bagaimana dengan keadaan Maria ya? Tenang Tuti, kita pasrahkan semua pada Tuhan. Kita hanyalah berdoa. Benar kata ayahmu, Tuti. Bagaimana keadaan Maria, dokter? Dia baik-baik saja, hanya saja dia sedikit demam dan kekurangan cairan. Dia akan segera pulih dan membutuhkan istirahat yang cukup. Baik, terima kasih, dokter. Baiklah, saya permisi dahulu. Jika ada yang ingin menjemput, silakan masuk. Selama Maria dirawat di rumah sakit, Yusuf selalu menjaganya. Sementara, teman Tuti yang bernama Supomo ternyata diam-diam menyukai Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Tuti, apa kabar? Oh, kamu Supomo. Aku baik-baik aja, silakan duduk. Terima kasih Tuti. Mau bicara apa? Sebenarnya ada yang ingin kusampaikan padamu Tuti. Mau bicara apa? Sebenarnya aku mencintaimu Tuti. Apakah kamu mau jadi pacarku? Jika kamu mau, aku akan menikahimu. Apa? Apa aku nggak salah dengar? Maaf Supomo, aku belum bisa jawab sekarang. Tuti, aku akan menunggu jawaban darimu. Sekarang, Tuti dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara menerima dan menolak perasaan yang diutarakan oleh Supomo. Akhirnya, Tuti memutuskan untuk menolak perasaan itu. Meskipun dia sekarang telah berusia 27 tahun, namun Supomo mencoba menerima jawaban dari Tuti. Permisi. Oh iya Supomo, ada apa? Bagaimana dengan keadaan adikmu? Dia masih terbaring lemas. Oh iya, ini ada sedikit bingkisan untuk adikmu. Wah, terima kasih ya. Oh iya, bagaimana dengan jawabanmu? Maaf untuk kejenjang selanjutnya aku belum bisa. Oh iya, sudah apa dikata, cinta tidak boleh dipaksakan. Pada suatu hari, Tuti bertanya kepada dokter tentang keadaan adiknya. Bagaimana keadaan Maria, dokter? Dia mengidap penyakit TBC. Saya sarankan segera dibawa ke rumah sakit khusus TBC di Pacekelaya, Jawa Barat. Baiklah jika itu pilihan yang terbaik. Baik, saya akan buatkan surat rujukannya. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Aku baik-baik saja, Yusuf.
dengan pasien Maria. Yusuf, sudah dulu ya, aku harus minum obat. Ini obatmu. Baik, terima kasih. Suster, apakah ada kemungkinan untuk aku sembuh? Kau pasti sembuh Maria, kau harus kuat. Tadi siapa yang menelponmu? Itu kekasihku, Yusuf. Dia mahasiswa kedokteran. Oh, kekasihmu. Kau sangat beruntung memilikinya. Sungguh aneh rasanya. Seolah-olah alam menantikan kepulangan seseorang. Matahari terbenam di balik gunung dan turunlah kabut senja. Tetapi puncak-puncak yang mengarah ke langit merah membara turut bernyanyi di Labuan Batu. Di luar ruangan tempat Maria dirawat, Tuti duduk sambil menunggu ayahnya yang akan menjenguk Maria. Dokter tidak sengaja bertemu dengannya dan memberitahu kondisi terkini Maria kepada Tuti. Sedangkan Yusuf sedang menemani Maria di dalam kamar rumah sakit. Keadaan adik Anda semakin melemah, tidak ada perubahan yang dialaminya. Lalu apa yang dapat kita lakukan, dokter? Kita tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Sebaiknya kita berdoa kepada Sang Pencipta agar adik Anda cepat sembuh. Amin. Baiklah, dokter. Dokter meninggalkan Tuti yang sedang duduk termenung di sebuah kursi. Datanglah Raden Wiratmaja yang baru pulang dari kerja dan langsung ke rumah sakit untuk menjenguk Maria. Bagaimana dengan keadaan adikmu, Tuti? Sebaiknya kita periksa ke dalam saja ya. Baiklah, ayo. Ayo. Raden Wiratmaja dan Tuti masuk ke dalam kamar rumah sakit untuk melihat kondisi terkini Maria. Maria, kamu harusnya kuat ya, nak. Ayah, maafkanlah Maria. Aku sudah tidak sanggup menahan beban ini. Yusuf, Tuti, mendekatlah. Alangkah bahagianya kalau aku di akhirat jika melihat kakakku dan Yusuf menikah. Itulah permintaan terakhirku. Maria, ada apa denganmu? Yusuf, tolong panggilkan dokter. Dokter, dokter. Dokter, tolong anak saya. Baik, saya periksa dulu. Mohon maaf, Maria sudah tidak bisa terselamatkan. Tidak mungkin ini, Maria, bangun. Yusuf dan Tuti kehilangan orang yang amat mereka sayangi. Sesuai dengan pesan terakhir Maria, Tuti dan Yusuf memutuskan untuk menikah. Tuti merasa bahwa Yusuf dapat dicintainya dengan tulus. Sebaliknya, Yusuf juga merasa bahwa Tuti tulus mencintainya.